Turn your light on low and a pull. You're in the curtain. Ulit nga mong kamsaningi into our life. Okay, say it. Ooh, it's been a long, long time. Can this be safe for you, girl? But it seems I was never on time. Still I wanna get through to you, girl. On time, on time. I wanna give you some love, good, good loving. I wanna give you some good, good loving. Oh I, oh I, oh I, yeah. I wanna give you some good, good loving. Turn your light on low. Never, never try to resist a no. Oh, let my love come shining into our life again. Say it, ooh, I love you. And I want you to know right now, ooh, I love you. And I want you to know right now, 'cause I wanna give you some love, good, good loving. I wanna give you some good, good loving. Oh I, oh I, oh I, yeah. I wanna give you some good, good loving. Turn your light on low. Never, never try to resist or no. Oh, let my love come tumbling into our life again. Say it, ooh, I love you. And I want you to know right now, right now, ooh, I love you. And I want you to know right now, 'cause I wanna give you some
some love, good loving. I wanna give you some good loving. Oh I wanna give you some good loving. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan Jauh Dekat. Nih setnya beda loh. Ini dengan air mineral. Mirip banget kayak Deddy Kobuzer tuh selalu ada air mineral. Iya, tapi ini di warteg. Ini setnya warteg. Enggak, biar kesannya merendah. Oh, merendah. Biar kesannya Merendah untuk meroket ya. Ini Jauh Dekat kali ini sebenarnya isunya isu lama, tapi buat gua ini adalah misleading yang sangat menarik ketika kemudian salah satu bintang tamu kita ini malam ini kemudian, Om, yuk kita coba angkat ini gitu ya. Di awal ketika isu ini terjadi gue menganggap ini misleading, tapi sampai akhirnya kemudian gue punya sebuah pengalaman, ternyata ada temen gue yang bahkan sebelum era meletak ini terjadi ya, itu sebenarnya udah sangat mencintai vaping meletak. Tapi sebelumnya gue memperkenalkan dulu nih, ini ada Batak Asoy yang bukan orang Batak. Kebayang gak lo ya? Nama akun Instagramnya Batak Asoy, tapi nama aslinya Wicak dan orang Jawa, Betawi. Tidak ada Batak-Bataknya sama sekali. Ini dia, Batak Asoy. Satu lagi si tukang nyinyir. Gue nggak bilang dia tukang nyinyir sih. Dupe ini adalah menurut gue salah satu, gue nggak mau bilang dia fotografer vape, bahkan dia mungkin kritikus lah di industri vape di Indonesia. Gue punya banyak peran lah. Ya, tapi gue yang paling gue soroti adalah sebenarnya kritikusnya. Kalau gitu gue gak usah fotoin MK besok. Gue kritik aja. Loh, bahkan ketika lo mengkritik MK gitu ya, itu sebuah hal yang menurut gue jadi, emang itu someone has to do that gitu loh. Lo harus ada yang punya role itu gitu loh. Orang yang bahkan mungkin untuk gue. Dan kalau buat yang belum tahu, lo orang Salatiga, Pak ya? Betul. Orang Salatiga. Masih KTP Salatiga. KTP Salatiga yang lagi-lagi namanya nggak nyambung juga, namanya Alvin. Orang gue nggak ngebayangin orang Salatiga tuh namanya Alvin. Jadi gue punya 2 orang bintang tamu yang misleading secara nama. Lo Alvin tuh tapi, Salatiga itu kan termasuk kota yang tua ya. Ya, umur betul, kotanya betul. lebih tua dari Jakarta. Betul. Dia udah ada dari zaman Belanda gitu. Betul, jadi betul, kalau betul. namanya kebule-bulean wajar. Sedap. Itu Karasidenan nggak sih ke Salatiga dulu? Bukan, Kota Madia. Oh, Kota Madia. Enggak, tapi kan banyak kota Madia yang awalnya Karasidenan, Pak. Termasuk Tegal. Enggak. Secara Salatiga sejarah? enggak. Salatiga Oh, tetap, Salatiga enggak ya? Tetap, paling dekat kan Kabupaten Semarang. Gila, masih kurang deket juga gue. Jauh dekat berarti ini. Kurang deket. Sebentar, setting dulu. Ini begini maksudnya. Kayak koil. Oh. Kayak koil mesti diatasin dulu gitu ya. Kenapa nggak kalian yang nyeting? Kan kalian yang gue gaji. maaf. Tadi soalnya dari tadi kita nggak ngomong gini. Iya. Ngomongnya biasa ya. Jadi kita belum tes. Oke, ini bahasan yang menarik malam ini adalah tentang koil meletek. Tapi sebelum nyampe sana, ya, gue sebenarnya pengen tahu dulu nih, dari orang udah kenal Dupe lah. Tapi mungkin gak banyak orang yang tahu Batak Asoy ini, ya. Kalau buat kalian yang tidak berkecimpung atau sangat intens memperhatikan mengenai coil art, mungkin gak tahu banyak tentang Batak Asoy.
Coba deh lo kenalin siapa diri lo dan kemudian kapan pertama kalinya lo tertarik di dunia coil art atau coil building bahkan? Kalau gue sendiri sih mulai tertarik sama dunia coil art itu waktu itu ada acara di salah satu toko di Kebayoran ya. Sebut aja nama tokonya nggak apa-apa, siapa toko promosiin ya kan? Nama tokonya Movi. Oh iya iya Nah, iya. waktu itu dia bikin acara jadi kayak ngumpulin semua coil builder dan di situ gue Jakarta Pepmid, bukan? Iya. JPM. Iya, Nah, bener. gue ada soalnya. Lu mah selalu ada. Jadi waktu itu gue masih cuman sekadar kayak user biasa lah pas gue kesana. Oh lo waktu itu belum ikutan ya? Tidak termasuk yang 16 foto dipajang itu ya, bukan ya? Bukan. Oh lo belum terkenal lah waktu itu ya? Masih user malah. Masih belum Iya, tahu iya, apa iya, itu iya, kawat-kawat lah. Pas gue kesana itu gue ngeliat orang yang pertama gue lihat itu ada Om Adam. Oh, oke. Om Iya Adam. iya 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 iya. Dari situ gue ngeliat dia cara bikinnya terus kok kayaknya seru aja gitu dan emang gue dari dulu juga suka nguprek-nguprek gitu. Akhirnya Enggak, ya lo udah, suka ngoper-ngoper apa dulu? apapun. Keperawanan orang kah? Iya, pokoknya lo suka ngulik lah ya. Nah, dari Tamiya lah dulu mulai. Oke. Terus udah kayak gitu ya udah mulai tertarik terus gue coba-coba. Pada saat itu gue masih belum punya itu yang namanya bor, gue masih nggak tahu mesti beli apa. Sampai akhirnya gue buka YouTube dan di YouTube tuh ada tutorial cara bikin coil itu di kepang, Oh, ya bright ya. braid. Nah. Mulailah coba dari dulu tuh pertama kali coba gue pakai kawat yang ada aja, kawat 2, 4. Alhasil tangan gue pada kapalan. Gak, gue yakin Dupe akan dalam hatinya bodoh banget sih ini anak. Nah, tapi kalau semua nge-braid pasti yang di-braid Iya, iya. kawat yang ada gitu. Oh, iya, Dan iya, iya. mungkin kalau kapalannya enggak lah ya, tapi biasanya terus nggak bisa dipakai kan jadi kecil banget. Ya sia-sia gitu. Akhirnya coba lagi mulai pakai kawat 26 masih nggak cukup. Terus cari-cari di Tokped adalah pada saat itu yang jual kawat ukuran 28. Oke. Mulai dari situ dicoba bisa. Terus kenal sama Ari Adria. Dari situ mulai Oh ya, DM. itu yang selalu ngambil duit gue gara-gara menang terus tuh. Dia hobi motor, modifikasi motornya kayaknya gue kalau setiap dia Motornya semua dari hadiah dari Coil Art. Ini dari stang sampai knalpot, yang enggak plat nomor doang. Dari situ mulai tuh gue coba akhirnya DM dia terus diajak lah masuk ke salah satu komunitas coil builder di Indonesia, Indo Coil Builder. Nah, ICB. ICB itu. Iya, Dari situ mulai belajar lagi sampai ikut event pertama itu Feb Fair 2017. Fair 2017 tuh yang di Ancol ya? Bukan, udah di Kemayoran. Kemayoran. Coil Artnya, Oh, iya, iya, Coil iya. Artnya sepasang apa? Drugap. Coil Artnya dari Upfade kan? Upfade. Tim kan? Tim sepasang-sepasang. Jadi teammate. Oh iya, gue tau tuh yang kemudian backgroundnya tinggi Iya. besar deh. Terus. Itu mulai dari situ udah tuh ikut sampai mulai pertama kali ngerasain naik panggung itu di Infect 2018. Itu juara ketiga. Ya, gue tahu kok. Karena seinget gue sejak 2018 gue akan tahu deh kayaknya sama prestasi anak-anak itu. terus. Dari 2018 tuh mulai tuh absen. Enggak, pertama entah yang kawatnya putus, telat ngumpulin. Oh. Sampai terakhir gue dicengin sama Om Dupe itu waktu acara di Bandung. Tenang aja, Cap. Lo tidak jadi satu-satunya orang yang tidak dicela Dupe kayaknya. Tenang aja, lo jangan gini. Buat yang di rumah ya, jangan pernah berkecil hati kalau tiba-tiba ya lo komen di Instagram dia dan kemudian dia dengan ketusnya menjawab atau apapun. Lo bukan satu-satunya orang di Indonesia yang tidak mengalami itu kayaknya. Terus. Dari Itu artinya gue sayang loh. Iya. With your own way ya. Iya. Itu gue udah ngumpulin dan ditanya, lu mau lomba apa mau dagang?
Karena pada saat itu gue cuma ngumpulin alien doang. Alien doang. Serius? Iya. Gagal gue. Pas gue sponsor juga? Bukan kalau nggak salah, kalau yang di Bandung Bandung. terakhir itu si Bandung Juice terakhir. Nation. Bukan Bandung yang terakhir. Yang di Siliwangi. Siliwangi. Oh iya iya Lu juga iya. kok. Iya gue Hari juga. gua Bulls kalau nggak salah. Iya iya iya. Gua datang, "Heh?" Yang kita di pintu masuk ya? Iya. Iya iya iya. Betul. Oh kalau gue tahu sih emang lu gak akan gue izinin ikut kayaknya. Terus. Udah tuh ya udah dari situ terakhir ya kemarin Infect 2020 akhirnya mecah telur. Iya. Di situ Naik lagi ya. Jadi kalau boleh gue bilang lo cukup experience di coil building ya, gue atau coil art, bahkan menurut gue kan akhirnya sebenarnya coil art atau coil building ini bukan lagi sebagai sebuah bentuk kesenian doang Pak, jadi akhirnya sebuah necessary, jadi sebuah needs kan, karena begitu berkembang dari round wire menjadi Clapton, menjadi fuse, menjadi alien, frame staple bahkan gitu ya. Itu jadi sebuah kebutuhan gitu loh. Nah, kita akan bahas nih karena kemudian isu yang berkembang setelah itu adalah seolah-olah coil alien yang bener kalau bisa menghasilkan meletek-meletek. Iya. Ya, kita akan bahas. Jadi kalau nggak meletek nggak primate Ya, gitu. Tapi gue akan bahas nanti di sesi berikutnya nih ya. Ini biar pada nyanyi dulu nih, kasihan nih kayaknya udah pada pengen nyanyi banget nih. Tapi itu perkenalan dari seorang Batak Asoy. Untuk melegitimasi, gue juga harus mengakui bahwa dia salah satu builder berbakat di Indonesia. Yang kemarin dia mendapatkan panggung akhirnya lah. Itu sebenarnya agak ada kecurigaan gue loh. Apa? Dia naik panggung. Kan dia dekat sama si jual vape kan. Iya. Gue takutnya dia itu dapat bocoran kalau RD yang dipakai itu bakal itu apa profile 1.5. Jujur. Karena nggak banyak orang yang siap pasti kalau Iya, dengan RDA itu. Maaf ya. Waktu itu kan gue udah keluar dari jual vape. Iya. Oh, udah keluar ya? Tapi kan gue nggak bilang masih di sana. Tapi Nah, gua- ini kadang-kadang ada orang udah keluar, cuman mungkin masih punya orang dalam. ada kebetan gitu kan. Soalnya tuh dua RDA-nya memang kebetulan distributornya jual vape. Oke. Si profile Iya, gua tahu Moto profile. by jual vape, satunya Iya, Oris iya. memang by jual By vape. jual gitu vape kan. tuh dua-duanya tuh. Dan kenapa mesti dia yang juara gitu ya? Biasanya bukan dia. Oke, tapi artinya adalah bahwa Batak Asoy atau Wicak ini bisa dibilang adalah salah satu expert di industri vape di Indonesia, terutama di bidang coil. Jadi mungkin kita akan banyak bahas mengenai masalah meletek-meletek, karena isu yang paling sangat concern buat gue adalah ada beberapa toko atau vape store yang menganggap kalau nggak meletek-meletek itu nggak ori primate-nya. Ini misleading banget bahkan menurut gue. Ini misleading information banget. Kita akan bahas setelah ini. Ini ada satu lagu lagi. Ini lagunya tentang coil ya. Kita buktikan nih tentang coil atau enggak. Yakin gue pasti tentang coil nih. Ada lagu koin. Atau koin. Oke, kita balik lagi setelah satu lagu ini dari Band. When I talk about it, carries on, reasons are in you. When I talk about it, Arizona, reasons are in you. Beat me to talk about it, I could start to prove. If we can get around it, I know that it's true. When I talk about it, Arizona, reasons are in you. But it's you I'm fell into. When I talk
bener kan? Tentang coil kan? Enggak, buat kalian di rumah yang tahu Foo Fighters, lagu yang barusan dibawain itu lagunya Foo Fighters ya. Gue punya cerita bahwa gue tuh bener-bener mungkin fans beratnya Foo Fighters. Gue selalu berusaha nonton kalau mereka lagi ada di Asia, konsernya mereka. Dan mereka itu punya salah satu video klip yang apa bayang video klip yang orang tua nge-vape semua ya, judulnya apa gitu. Dan si Pat Smear gitarisnya itu pasti selalu nge-vape di panggung. Jadi mereka tuh Dave Grohl juga. Jadi oh iya Run, betul. Itu begitu mereka nge-vape tuh gue kayak langsung anjing, gue udah gak bakal geser sama band lain nih kan. Gue secinta itu sama band ini. Dan mudah-mudahan ingat ya, mereka gak meletek-meletek loh coilnya pada saat. Gue gak menganggap. Ini ada satu kisah yang akan gue ceritakan terlebih dahulu sebelum kemudian akhirnya kita masuk ke bahasan ini. Kebetulan gue punya teman di tahun 2015 namanya Wicak. Namanya Satrio Wicaksono namanya. Hampir sama namanya sama lo nih. Gue dulu suka bikin liquid buat dia as personal gitu. Jadi gak jualan. Gue emang dari dulu suka bikin liquid atau gue kasih aja dia gitu. Dia dari zaman Ron Wire sebelum ada Clapton. Itu dia selalu memilih untuk wiring dengan kapas yang tipis sehingga speedback. Gitu. Buat dia kalau gak speedback gak enak. Jadi kayak palatnya dia tuh udah kayak udah nggak bekerja tapi jadi cuman lidahnya doang. Dan menurut gue itu salah sebenarnya, misleading karena ya lo bisa sariawan itu kan panas ya. Berapa derajat sih kira-kira kalau misalnya harus 300 nyampe nggak ya? Nggak tahu, lu kan harusnya lebih tahu kalau coil tuh kalau liquid itu mendidih di derajat berapa. Ya kita sih nggak pernah ngukur. 300 ya, kalau seingat gue 200 sampai 300 derajat kemudian tapi kan panas yang liquidnya kan. Kalau coilnya kan kita bisa ukur ya. Itu kan sebenarnya gue nggak mau bilang itu bahaya karena kadang-kadang ada juga orang yang kemudian sanggup makan makanan panas bahkan atau pedas yang ukurannya luar biasa. Termasuk lu. Tapi gue pengen tanya deh concernnya dari lu Pe, karena lu pernah membuat sebuah postingan tentang itu gitu. Mungkin kita lurusin dulu. Kalau tadi lu bahas soal teman lo yang suka speedback itu tadi. Mungkin pada saat itu belum disebut meletek ya. Tapi sebenarnya speedback sama meletek itu agak beda. Oke. Memang meletek itu hasil dari speedback. Yeah. Tapi mungkin kalau sampai nggak keluar, meletek aja, nggak dibilang speedback. Okay. Jadi kalau sampai muncrat itu baru itu ada speedback. Betul. Tapi betul. ada mungkin dengan RDA tertentu yang cukup tinggi atau coilnya kita pasang rendah, itu cukup meletek aja, speedbacknya enggak. Nah, kalau ada orang yang suka sama tadi kebutuhan speedbacknya, gue rasa mungkin dan wajar aja sih. Tapi gue agak meragukan, berarti mungkin lu liquidnya kurang enak, karena dia butuh ada sepercik liquid ya kan, nggak cuma vapor untuk kenal dia untuk di taste sama dia gitu. Jadi gue rasa bisa yang salah, mungkin dia salah liquid. Karena dia sampai perlu speedbacknya gitu. Mungkin kalau dia pakai MK enggak gitu ya. Tapi enggak, dia bener-bener semua liquid loh, Pe. Semua liquid. Ya, berarti udah memang. Udah kebas kayaknya. Kebas. Dia butuh muncratnya itu tadi. Nah, yang jadi sampai fenomena di sini itu kan sebenarnya nggak pernah dibahas speedbacknya. Bahkan orang itu sudah mengkonotasikan speedback. Nggak ada tuh yang ngebor-ngeborin speedback, nggak ada. Nggak ada. Tapi meleteknya doang. Jadi bunyinya doang. Bunyinya itu yang seolah jadi sensasi. Jadi sensasi gitu. Stimulasi, sensasi atau gue nggak tahu deh apa yang mereka cari gitu. Tapi gue ngeliat ada kecenderungan mereka tuh cuma ikut-ikut juga. Karena ada yang ngajarin gitu. Ya, mereka membuat yang tadinya nggak ada, ya kan? Mereka bahkan nggak tahu tuh kalau ada meletek gitu kan. Mereka tahunya speedback no, kalau speedback nggak mau. Tapi meletek boleh. Itu apalagi dengan sekarang 24 mili kayaknya speedback agak susah lah ya. Agak susahnya mungkin kalau gue lihat desain RDA sekarang tuh coilnya lebih rendah. Iya betul. Gitu. Kalau diameternya kan tetap 24. Mungkin tingginya rata-rata hampir sama lah, 24 23 mili. Dengan adanya whiteboard dulu sama sekarang agak beda.
Sekarang tetap white war, cuma dalamnya biasanya nggak gede-gede banget. Jadi mungkin nggak sweetback gitu kan. Kalau dulu kan ada kayak apa dark horse betul. Ya kan udah white war tapi gede gitu kan. Emang agak tinggi. Gitu. Kayaknya nggak ada banyak yang tahu dark horse. Masa sih? Nggak, udah pernah gue ulas kok di nostalgia RDA ya. Ya emang gue nggak detailin, tapi gue rasa teman-teman yang tahu RDA zaman dulu sama desain sekarang tuh kan udah agak beda. Iya. Jadi sebenarnya fenomena meletek itu apa yang bikin resah? Kalau resahnya mungkin dia. Ya. Kalau mungkin asal usulnya mungkin gue bisa cerita, tapi kalau resahnya mungkin dia. Oh enggak, lo belum komplit ya asal usulnya, karena lo bilang tadi ada yang kemudian memberikan contoh atau menginfluence. Nanti kita akan bahas siapa sebenarnya yang menginfluence. Nanti gini, apa yang bikin resah sebenarnya dari meletek itu? Kalau dibilang resah sih ya sebenarnya gue pribadi biasa aja. Itu soal enggak, lo nggak biasa aja, lo ngomong resah di WhatsApp gue kemarin. Iya. Iya, gitu. Apa maksud Cak ya. Ini kesempatan lo untuk fair. Gimana ya? Dibilang nggak resah juga biasa. Cuman ketika pahamnya itu jadi yang aneh sih kalau menurut gue. Ya seolah meredefinisi tujuan sebenarnya dari vape. Bahwa sensasi flavor dirubah jadi kayak harus ada meletek-meleteknya gitu ya. Tapi coba deh lo bener-bener apa isunya gitu. Kalau isunya sih gini, jadi gue mulai jual dan mulai bikin dan jual itu udah dari 2017. Dan sejauh itu tuh nggak pernah ada masalah sampai sejauh ini. Dan tiba-tiba ada salah satu ya toko lah itu komplain. Ya mungkin kalau menurut gue kalau komplain itu kayak hal yang wajar dari transaksi kayak jual beli atau apa. Cuman ketika komplainnya menurut gue nggak relevan, agak aneh. Nggak relevannya jadi dia bilang coil gue itu nggak bunyi atau nggak meletek gitu. Dia protes karena liquid lo nggak coil lo nggak meletek. Oke, nah sampai di situ ya. Mungkin menurut gue ada yang salah atau kayak gimana kan, cuman gue juga nggak yang langsung gue terima dengan gitu aja. Terus gue bilang berarti sekarang kalau bunyi itu dijadiin acuan untuk sebuah kualitas dibanding sama yang si flavor kalau yang dihantarkan atau dikirim dari si coil itu kan. Karena kan seolah harus ada bunyi baru enak gitu. Nggak penting rasanya, yang penting meleteknya. Dan gue ya sempat dibilang kecewa, ya mungkin kecewa karena menurut dia itu iya. Jadi menurut dia coil yang benar itu harus ada meleteknya. Menurut dia iya. Coil yang benar dan enak harus ada meleteknya. Ya karena gue juga sempat nanya itu harus mengesampingkan kualitas kah? Dan dia bilang iya, kalau menurut gue pribadi begitu. Demi jualannya dia? Mungkin. Oke, ini mengkhawatirkan sih jadinya kalau kayak gini. Iya, sebenarnya gue udah agak, waktu aku angkat itu pertama, gue angkat itu kalau nggak salah sampai 3 kali ya. Kan yang pertama kali itu, gue gatel karena gue ditanya orang. Oke. Ya pertanyaan sih kurang lebih sama lah. Beberapa orang nanya, gimana cara bikin meletek? Gak pernah gue jawab sih kalau kayak gitu biasanya. Tapi kalau semakin banyak kan berarti ada nggak cuma 1-2 orang nih, ada orang yang mencari ini gitu kan. Terus kebetulan ada si cewek dia, Fabulous. Gue ada satu grup, dia juga cerita soal coil dia yang digunakan untuk meletek. Oh, digunakan untuk meletek. Ya pokoknya banyak yang suka coil dia karena meletek gitu. Ya gue fine aja, nggak masalah gitu kan. Cuma pada saat ternyata banyak orang ada yang bertanya, gue merasa kayak ada yang salah nih gitu. Kenapa yang dicari meleteknya gitu kan? bukan esensi utama. Kok itu jadi esensi utama dibandingkan flavornya gitu? Soalnya pertanyaannya gini, gimana cara setting coil biar meletek? Pertanyaannya begitu, ya kan? Nah pada saat gue angkat pertama kali, udah sebenarnya saat itu gue arahkan ke ya kalau emang lo meletek, gue belum malah fight nih maksudnya. Gue masih iya aja gitu kayak. Ya lu kendorinnya kapasnya susah amat gedein aja wattage-nya. Gue bilang gitu, sederhana itu. Tapi kalau gue jadi dia, gue bayangin muka lo yang kadang-kadang suka sinis gitu, suka sebel juga. Gue
nggak terlalu ambil pusing tuh. Pada saat pertama kali ya udah begitu aja. Nah yang kedua kali udah mulai agak mengkhawatirkan nih gitu. Dimana pada gara-gara yang pertama tadi gue kan cari nih asal usulnya. Iya. Ketemulah gue ada konten-konten yang mengedepankan meletek itu tadi. Oke. Gitu. Nah, gue rasa kayaknya dari sini nih gitu. Ya entah di gimmick lah, memang nggak pakai di hashtag lah, memang nggak jadi satu campaign, tapi ada yang review pakai di protek Joyce gitu. tapi kalian ingat nggak dulu bahwa ada video yang viral anak kecil juga ngomong meletek guys, inget gak ya? Itu sebelum itu apa sesudah itu Pak? Sebelumnya sebenarnya. Jadi video itu dulu, baru kemudian anak kecil itu yang baru meletek guys. Ya, yang nama-namakan meletek-meleteknya ya si anak kecil itu, tapi sebelumnya mungkin nggak disebut meletek-meletek, cuma jadi serot. Sebenarnya gitu itulah, tanpa sadar istilah meletek guys itu kan ada ketika waktu video anak kecil itu viral ya. Abis dia ngasih nama. Dia nge-branding ya. Dan dipopulerkan oleh influencer ini. Nanti gue mau bahas nih influencer, tapi nanti. Nah, ini gue pengen ngelempar ke yang nonton ya. Semua kalian boleh berpendapat tentang meletek ini lewat komen Instagram kalian sekarang juga ya. Lewat komen di live ini sekarang juga. Gue pengen bener-bener tahu deh sebenarnya apakah keresahan yang terjadi bahwa prinsip bahwa meletek itu bukan sebuah esensi utama dari sebuah coil yang baik itu benar terjadi nggak sih sebenarnya di netizen. Feptizen ya. Nanti gue pengen bahas lebih dalam nih, kayaknya panjang nih. Lu ini kayaknya panjang nih. Tapi yang jelas, Cak ya, dikembaliin nggak barang lo sama toko itu? Enggak sih, nggak sampai. Cuman beberapa temen gue sampai. Agak dekat ngomongnya. Kalau gue sendiri nggak sampai dikembaliin ya. Cuman beberapa temen gue sesama. Jadi yang komplain bukan lo doang? Banyak. Oh banyak. Lu nggak cerita tadi kan gue kira lu doang gitu. Oh banyak. Banyak builder yang kemudian dikomplain sama toko gara-gara nggak meletek. Iya banyak. Oke. Ini itu gue baru tahu malah. Ini luar biasa loh. Gue kira tentang dia. Oke. Itu banyak banget. Tapi barang lo nggak diretur, tapi teman-teman lo ada yang diretur barangnya. Gara-gara merasa tidak meletek. Iya. Dia nggak berusaha mempertanyakan ke vaporistanya coilingnya gimana atau si. Kalau waktu itu dari cerita-cerita di grup ya, yang dipertahanin sama vaporista atau sama pemilik toko ya, user pada nyari kalau yang bunyi. Tanpa diajarin gimana caranya sebenarnya bisa dibikin kan itu sebenarnya. Ya. Nanti sebelum lo membocorkan siapa influencer yang kemudian mempopulerkan meletek itu, gue akan minta Wicak untuk memberikan tips kalau emang bener-bener kalian pengen coil kalian meletek. Ini kita kan sama-sama sepakat meleteknya nggak masalah. Cuman kalau ketika kemudian meletek dianggap jadi sebuah esensi utama atau acuan produk yang baik, itu yang salah kan sebenarnya. Itu yang salah sebenarnya. Dan yang tanpa kalian sadar, istilah meletek guys itu justru diviralkan oleh underage. Itu yang gue juga jadi agak, kenapa kita yang terpengaruh sama underage ya? Gitu. itu agak menggelitik gue itu sebenarnya. Ini lagu tentang coil juga. Coil terus. Ini gue suka loh penyanyi gue ini kalau lagi nyanyiin lagu reggae, biasanya gue kayak langsung merasa seperti di Jamaika ya. Padahal belum pernah kesana gue. Oke, ini si Aryo kan ya Bay? Nyanyi Bay? Yo, kalau bukan reggae awas lo ya. Oke, ini ada satu lagu lagi. Abis ini kalau kalian penasaran ya, siapa sih influencer pertama kali yang kemudian mempopulerkan meletek. Dan kalau kalian penasaran pengen tahu sebenarnya gimana caranya bikin meletek. Jadi maksud gue adalah sebenarnya kadang yang salah justru toko atau vaporista tidak paham persis bagaimana kemudian mengedukasi kalau seandainya emang seorang vapers butuh meletek, gimana caranya. Mereka juga nggak tahu gitu loh. Yang disalahin coilnya. Kalau gue bilang itu cari aman. Cari aman. Karena ketika ada orang udah bawa mod mahal, bawa
daya mahal dikasih. Nih tolong pasangin ketika enggak. Pembeli ada raja ya. Iya gitu. Lu kagak mungkin pasang badan dong. Koilnya aja kalau ini kambing hitam. Itu sih. Iya. Ini mirip sebenarnya dulu ada beberapa protes tentang Dark Luna kalau kalian ingat ketika di awal cukai. Dark Luna diprotes rasanya turun. Gitu ya. Gara-gara dipita cukai. Lo mau tau gak penyebab utamanya kenapa? Ini mohon maaf nih gue akan fair-fairan aja ya. Kadang-kadang ada toko ya. Kalau liquid lagi laku itu kan ditumpuk nih dusnya. Ya. Begitu dusnya tinggal 2 atau tinggal 1, dia kan pesan lagi. Dimasukin lagi. Nah, beli dong dia, tumpuk lagi. Yang habis atas lagi. Begitu era pita cukai di recall gitu kan. Yang paling bawah dibalikin. Dan gue pita cukai kan dong. Tapi itu umurnya udah 2 tahun dan ke-tracking sama gue karena sebenarnya bukan ada kode tapi ada ciri khas tertentu di tiap edisinya. Jadi kadang-kadang mohon maaf, gue bukan menyerang toko tapi kadang-kadang ada beberapa pedagang atau pebisnis di industri vape jadi yang disalahin brewernya gitu. Kembali lagi pembeli adalah raja. Terus kemudian itu viral Pak di Facebook itu yang komen 1567 orang. Oke, nanti kita akan balik lagi untuk bahas mengenai masalah mata ini. Ini lagu tentang koil ya. Wih, gila. Ini keren banget nih. Cuman ini koil mobil kayaknya. Dari Vera Band. Beruata Adonai Baru Abba Yerusalem Beruata Adonai Baru Abba Yerusalem From the Bible to the Quran, revolution in Jerusalem, shalom, salam alaikum. You can see the Christian, Jews, Muslim living together and praying amen. Let's give thanks to praises. Baruata Adonai Baru Abba Yerusalem Baruata Adonai Baru Abba Yerusalem Jerusalem, Israel, oh Lord, Jerusalem, Jetem, Jerusalem, Israel, oh no, Jerusalem, Jetem. From the Bible to the Quran, revolution in Jerusalem, shalom, shalom alaikum. You can see Christian, Jews and Muslim living together and praying amen.
Let's give thanks to praises. Baru ada Adonai, baru Abba Yerusalem, baru Ata Adonai, baru Abba Yerusalem, Jerusalem, Israel, Jerusalem, Zetem, Jerusalem, Israel, oh no, Jerusalem, Zetem, Israel ayakirati, Israel ayakirati, Aniyo ebota, Israel ayakirati, oh Lord, Jerusalem, Israel, Jerusalem, Zetem, Jerusalem, Israel, oh no, Jerusalem, Zetem. Oke, kita balik lagi. Tapi sebelum kita mulai ini, gue mau menyampaikan sebuah rasa sedih yang luar biasa karena gue sempet janji loh kemarin mau ketemu Papi Reza sebenarnya. Beliau meninggal tadi pagi ya kalau nggak salah ya. Gue juga karena gue lagi puasa handphone, gue justru nggak tahu apa-apa. Gue cuma mau ketemu orang soalnya lagi nggak mau berhubungan sama handphone gue. Gue sempet berjanji ke kafenya dia dan akhirnya tidak kesampaian sampai detik ini. Bahkan ketika kemarin gue ngobrol sama si Roy Hexom Indonesia, gue bilang kalau gue ke Surabaya kita ketemu di sana yuk gitu loh. Maksudnya kita vape-nya gue udah banyak sekali sama Papi Reza dan ternyata beliau terpaksa harus pergi sebelum akhirnya gue menepati janji gue. Turut berduka buat keluarga Hexom Indonesia, terutama buat keluarga Papi Reza. Semoga beliau diterima di sisinya. Beliau orang baik. Beliau salah satu orang yang gue juga cukup respect karena dia cukup kalem ya, gak banyak omong. Karismanya luar biasa gitu ya. Orang yang mudah memaafkan juga, orang yang juga sangat menurut gue hangat ketika lo berada di sisinya dia. Semoga ini buat gue adalah cukup sebuah kedukaan yang luar biasa buat kita, terutama yang kenal Papi Reza di Hexom di Surabaya dan sebagai seorang vapers. Mudah-mudahan beliau diterima di sisinya. Nanti buat Roy, nanti kita teleponan ya kalau emang kamu nonton ini. Aduh ya, jadi sedih nih. Tapi balik lagi deh nih. Balik lagi ke soal meletek-meletek. Cak, lu sebenarnya kan meletek-meletek itu ada caranya ya? Ada caranya gitu loh.
Dan kadang-kadang vaporista nggak tahu caranya, kemudian buang badan yang disalahin produknya gitu. Itu kan ya, itu sih parah sih. Nggak tahu, karena gue dari zamannya Ron Wire aja bisa bikin meletek-meletek gitu loh. Ya. Tapi prinsipnya kan hampir sama. Kalau dulu kita posting foto yang kalau misalnya sama. Hampir sama kan gitu. Udah dari tahun berapa itu sebenarnya bisa kita buat tanpa ada alien fuse coil itu belum ada pre-made malah. Iya, pakai Ron Wire aja bisa kok gitu. Memang pakai kawat yang agak gedean lebih gampang. Karena hitnya cukup lebih tinggi kan ya gitu ya. Pakai kan mecha lebih gampang. Wah, pakai mecha juga apalagi. Lu bisa ngajarin kan sebenarnya. Coba deh kalau ngomongin lu pengen bikin coil lo meletak tuh gimana sih caranya? Sebenarnya ya pengertiannya cuma kapas tipis aja sih. Cuma kapas tipisnya bukan berarti si kapas lu bikin setipis mungkin. Oke. Itu bagian tengah yang masuk ke si coil dibikin agak berongga aja. Segampang itu ya? Tanpa pakai coil lu juga nggak masalah kan? Nggak masalah. Ya udah nggak usah beli coil lu lah. Iya maksud gue anything bisa dong berarti sebenarnya. Makin panas makin gampang meletek kan berarti. Iya. Artinya AWG-nya makin tebal juga makin gampang. Apalagi pakai alien atau fuse. Segampang itu kan? Sesimpel itu. Lihat loh. Buat kalian yang nggak tahu sebenarnya sesimpel itu. Cuman perlu rongga yang cukup di bagian tengah. Tengah yang masuk di. Yang masuk di dalam coilnya kan? Gitu bukan kapasnya tipis banget, bukan. Iya. Yang penting ada cukup berongga kan gitu loh. Supaya ada ruang udara sehingga gampang muncrat gitu kan. Sama power sih mungkin. Sama power, betul sama power. Jangan berharap kemudian power 15 watt terus meletek ya. Udah gitu pakai alien lagi. Nah, ini kadang lo sampaikan nggak kemarin ke tokonya? Enggak, gue sampein. Akhirnya ya karena menurut gue udah masif banget ya, gue bikin kayak video pendek kayak di IGTV gue ya. Karena sebenarnya pembelaan lo adalah bukan meletek esensi utamanya gitu. Gue bilang sama dia waktu dia komplain, lo bilang nggak itu kan coil nggak didesain buat begitu. Gue bilang begitu. Oke. Gue suruh dia jawab begitu gitu loh. Cuma nggak tahu dia terus jawab apa kalau gitu. Iya. Belum sempet chat lagi sih. Kalau gue sih mungkin ya bikin aja rongga kapas. Emang lo nggak ngerti cara bikin coil meletek? Kalau gue sih gue gituin. Serius, maksudnya ini kan seolah-olah lo nggak punya pulsa, iPhone lo palsu nih, nggak bisa gue pakai buat nelpon. Nah. Padahal dia nggak tahu cara makainya gitu kan? Kan kayak gitu jadinya. Simple sebenarnya. Ya kan? Ya karena menurut gue pahamnya jadi melenceng jauh, jadi wah udah nggak bener sih. Sampai akhirnya gue buka omongan ke Om DP terus ke lu. Iya. Jadi prinsipnya esensi utama bahwa coil enak harus meletek itu agak misleading emang. Gue nggak bilang jujur bahaya atau tidaknya kan ketika kemudian outputnya ternyata emang memiliki dampak bahaya gitu kan ya. Tapi ini kan lu jadi kayak misleading information gitu loh. Seolah-olah coil yang bener adalah harus yang meletek. Dan gue percaya nih ya, hampir semua yang juara coil builder itu pasti ngasih coil ke gua. Dan gak ada yang meletek. Karena gua pasang apa? Ya karena gua bikin gak meletek. Tapi loh, mereka bener-bener champion. Dan menurut gue champion, bahkan truly champion. Di luar negeri sekalipun, gue bahkan sempat dapat DM gitu ya. Bro, ketika gue posting yang di JVP, yang gue sempat posting 3 besar juara, terus ada yang DM masuk, bro, yang lo anggap juara itu, bahkan mungkin kalau kompetisi di sedunia, kita nggak akan ada yang bisa ngalahin mereka tuh. Kebayang nggak lo kualitas builder kita? Nggak, kalian ngebayangin nggak kualitas builder kita? Sejago itu loh, gitu. Maksudnya bahkan itu gue DM dari orang US dan dia bilang, gue kayaknya kalau compete sama mereka kayak gue nggak akan menang deh. Dan waktu itu dia bilang, bro, lu ngasih hadiah tinggi, kayaknya wajar. Kenapa?
Karena mereka ternyata gila ya. Gue kayaknya juga kalau bisa ngalahin gitu. Yang ngomong builder itu. Yang ngomong builder. Gue lupa berarti apa. Dia tahu kompleksitas sebuah coil. Iya. Terus gue ceritain gue sama Dupe, sama Bulls emang merancang sebuah struktur penilaian yang kita anggap supaya creativity akan terus muncul di coil art di Indonesia. Tapi terlepas itu semua ya, kalau lo bilang bahwa kemudian beberapa nama di Indonesia gue bahkan bisa sebut misalnya dari Batak Aso, Ari Adria, Nova Nugraha, Doni, siapa lagi ya, Adam gitu, si Rizky, lo bilang kualitasnya nggak bagus, wah lo kalian sih gila. Kalian sih gila gitu. Parameter nggak bagusnya itu yang bergeser menurut. Ya. Parameter yang apa ya mungkin ya, kalau secara quality build, ngomong build aja, mungkin itu kerapian ya. Kalau ngomong alien ya lekuknya kelihatan, nggak ada celahnya, urepnya tingginya sama, nggak wonky, nggak ada space gitu. Kalau ngomong quality build seperti itu gitu. Kalau ngomong quality rasa memang harus dicoba. Ada yang mungkin lebih panas, ada yang mungkin lebih manis. Karena komposisi masing-masing kawatnya ada, atau kualitas kawatnya, material. Ukuran spek yang dipakai juga beda. Ada yang TH-nya naik, ya kan. Itu lebih ke rasa. Oh ya, kayak koil yang lo kirim tuh, waktu itu inget gak ke gue? Yang kecil kan, buat MTL kan. Itu susah. Zaman itu belum ada yang ngerjain kan? Iya. Sayangnya lo berhenti. Gue kan orangnya gitu. Gue malas mencoba lagi orangnya. Kalau sekali jalan oke, gue go ahead. Tapi kalau gue novel, gue suruh ngulangi dari awal, gue malas deh. Tapi lo gak gitu di liquid? Hah? Oh, lo gak gitu di liquid? Ya, kalau di liquid kan udah yang lain udah lebih jago juga mengikuti apa ya, kemauan gue yang makin aneh tuh ada yang mau ngikutin gitu. Oke. Kalau di coil gue agak terbatas sama materialnya. Ya kan? Satu lagi waktu gitu, gue harus nge-build sendiri gitu. Padahal lo dulu jualan kawat loh dia. Dia mau ngomong terbatas sama material, dia dulu jualan kawat. Nah, satu jujur yang gue berasa bukan di waktu sebenarnya, tapi di mata. Tuh gue berasa. OCD. Dulu gue kayaknya santai ya, bukan alien bikin apa, bahkan gue pernah bikin 3 meter langsung pernah gitu. Nggak masalah. Sekarang kayaknya cuma fuse aja mata gue udah nggak kelihatan. Padahal gue pakai lampu begini di rumah nih. Nggak, seorang fotografer, lo tau nggak aslinya fotografi apa, yang menangkap lewat cahaya kan? Dia melukis lewat cahaya gitu ya. Seorang fotografer yang ternyata punya masalah sama mata. Ya kan beda, kalau di kamera kan bisa di zoom. Kalau di coil nggak bisa. Ada hal-hal emang yang nggak bisa kita lawan, Pe. Yaitu usia. Gue kayak sekarang nih, ini kan set pertama nih, biasanya kan kita pakai bean bag kan, karena gue punya masalah sama punggung. Ini gue langsung protes nih sama tim gue nih. Ini gue nggak cocok sama punggung gue bermasalah soalnya. Ada hal-hal yang nggak bisa kita lawan karena usia. Gitu. Nah, tapi yang menarik adalah ketika lo ngomongin, kalau buat gue istilah meletek-meletek itu sebenarnya dipopulerkan oleh oleh sekumpulan 3 kali gue ngegas soal meletek-meletek gitu. Karena meletek-meletek ini dijadikan gimmick gitu loh. Di situ bahasa gue adalah inilah pembodohan gitu. Karena lu jadi ya gue nggak menganggap dia ngambil kontennya si anak kecil ini tadi ya, tapi dia jualan dengan gimmick meletek-meletek gitu loh. Akhirnya suatu kesalahan yang diulang-ulang menjadi sebuah kebenaran gitu. Oke, kesalahan yang disepakati bersama memang jadi sebuah kebenaran gitu loh. Oh, harus ada meleteknya ini gitu kan. Nah, itu yang gue lurusin gitu. Nah, di situ yang ketiga kali gue tulis memang rame. Di situ banyak builder yang komen. Rame banget waktu itu, Pak. Gue baca soalnya. Gue tuh gak suka komen biasanya kalau tempat dia. Terutama kalau yang tiba-tiba intriknya terlalu kompleks gitu. Kalau gue pengen ngomong langsung, gue akan ngomong langsung. Pe, besok kita ngomong langsung. Ya? Nah, terus di postingan ketiga? Di postingan ketiga itu memang ya di situ justru gue tahu ternyata yang apa? Apanya mati? Apanya mati? Wirecast ya. Wirecast apaan? Alat broadcaster. Oh.
1 menit. Lagi. Oke. Udah balik lagi. Oh udah. Kita tutup aja biar supaya masuk ke ini. Tes. Oke. Aduh, banyak banget sebenarnya nih. Tapi gini, kita kan ada 2 sesi nih. Di sesi kedua gue penasaran banget nih sama orang yang sebenarnya memarketingin si meletek ini nih, ya. Ini bahasan yang sangat menarik soalnya. Sorry. Tidak untuk menyerang, tapi kita kan berusaha merunut sejarahnya sampai akhirnya kenapa meletek ini jadi kayak bahasa marketing gitu loh. Yang menurut gue ada misleadingnya. Kita akan balik lagi. Ya kalian harus stay tune di sesi kedua. Kita akan mati dulu, akan offline dulu selama 2 menit lah ya. Selama 2 menit karena Instagram biasa batasnya cuma 1 jam nih. Nanti kita balik lagi. Stay tune. Gue akan bertanya siapa sih sebenarnya yang benar-benar mempopulerkan pertama kalinya istilah meletek guys ini selain anak underage yang videonya viral tersebut. Balik lagi, oke, di jauh dekat. 5 menit lagi.